Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi tentang model pembelajaran web pada mata kuliah pembelajaran terpadu. Kami kelompok 6 yang beranggotakan saya, Diva Aulia Rahmah, Saya Anggita Nurcahyani. Saya Prayoga Yulistiadi. Saya Cynthia Dewi. Nah, untuk lebih memahami dan menguasai materi tersebut, yuk kita simak penjelasannya. Saya akan menjelaskan tentang pengertian model web pada pembelajaran terpadu. Model web merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik dan memadukan multidisiplin ilmu. Model web lebih menekankan pada keterlibatan siswa dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat memperoleh pengalaman langsung. Nah, model web menyajikan pendekatan tematik untuk mengintegrasikan mata pelajaran. Satu tema yang subur dijaring laba-labakan untuk isi kurikulum dan mata pelajaran. Kemudian, mata pelajaran menggunakan tema untuk menyelidiki kesesuaian konsep, topik, dan ide-ide. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari model web. Nah, kelebihannya yang pertama ada faktor motivasi yang dihasilkan dari penyeleksi tema yang diminati. Yang kedua, model web atau jaring laba-laba relatif lebih mudah dilakukan guru yang belum berpengalaman mengajar. Yang ketiga, model ini memudahkan perencanaan kerja tim untuk mengembangkan tema ke semua bidang isi pelajaran. Yang keempat, memberi kemudahan bagi peserta didik dalam melihat kegiatan-kegiatan yang saling terikat. Dan yang terakhir, siswa dapat dengan mudah melihat bagaimana kegiatan yang berbeda dan ide yang berbeda dapat saling berhubungan. Lalu, kelemahan web terletak pada pemilihan satu tema. Tema yang digunakan seharusnya dipilih secara selektif agar relevan dengan materi dan tidak merumuskan tema yang dangkal. Serta, di dalam pembelajaran, guru cenderung lebih memusatkan perhatian pada kegiatan daripada pengembangan konsep pembelajaran itu sendiri. Selanjutnya dalam langkah-langkah untuk membuat peta konsep model web, yang pertama yaitu mengidentifikasi pokok atau prinsip yang melengkapi sejumlah konsep. Contohnya tuh seperti ekosistem. Lalu yang kedua, mengidentifikasi ide-ide atau konsep sekunder yang menunjang ide utama. Contohnya individu, populasi, atau komunitas. Lanjut, yang ketiga, tempatkan ide-ide utama di tengah atau di puncak peta. Dan yang terakhir, ide atau konsep sekunder di sekelilingi ide utama yang secara visual menunjukkan hubungan ide sekunder dengan ide utama. Ada 7 karakteristik model pembelajaran web. Yang pertama, berpusat pada siswa. Dalam pendekatan ini lebih banyak menempatkan siswa sebagai subjek belajar, sedangkan guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, yaitu dengan memberikan kemudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajarnya. Lalu, memberikan pengalaman langsung. Dengan pengalaman langsung, siswa dihadapkan pada sesuatu yang nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Yang ketiga, pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Kenapa bisa dikatakan tidak begitu jelas? Dikarenakan fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Lalu, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam suatu proses pembelajaran. Dengan demikian, siswa mampu memahami konsep tersebut secara utuh. Hal ini diperlukan untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah yang dihadapinya sehari-hari. Selanjutnya, bersifat fleksibel, di mana guru dapat mengkaitkan bahan ajar dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain, bahkan mengkaitkan mata pelajaran dengan kehidupan siswa dan keadaan lingkungan sekolah di mana mereka berada. Lalu, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa. Serta yang terakhir,
menggunakan prinsip belajar sambil bermain yang menyenangkan. Membuat peta konsep model pembelajaran terpadu model web. Yang pertama itu ada tahap perencanaan. 1. Penetapan tujuan pembelajaran. Yang kedua, penetapan bahan dan alat bantu yang digunakan. Dan yang ketiga, penetapan metode. Lalu yang kedua ada tahap pelaksanaan. Yang kesatu, ajakan guru untuk mengamati alat bantu atau objek tertentu sekaligus melakukan perbincangan. Yang kedua, perbincangan ditindaklanjuti dengan proses identifikasi sub-sub tema. Lalu yang ketiga, visualisasi atau penggambaran atas tema dan sub-sub tema yang diperbincangkan. Yang keempat, kegiatan pengamatan lebih lanjut atas alat bantu objek. Yang kelima, penugasan, pembagian kelompok dan pengorganisasian tugas. Dan yang keenam, penjelasan atau diskusi. Lalu yang ketiga, ada tahap evaluasi. Yang pertama, evaluasi proses keterlibatan dalam pengamatan dan diskusi. Dan yang kedua, evaluasi hasil mutu laporan. Oke, jadi kita lanjut aja ke bagian syarat membuat tema yang baik dalam penentuan tema. Jadi menurut tim Pusker dari Departemen Pendidikan Nasional tahun 2006, menentukan tema dapat dilakukan dengan 2 cara. Nah, yang pertama itu guru dapat mempelajari standar kompetensi dan juga kompetensi dasar yang terdapat dalam tiap-tiap mata pelajaran, kemudian dilanjutkan dengan menentukan tema yang sesuai. Atau yang kedua ini, guru dapat menetapkan terlebih dahulu tema-tema pengikat keterpaduan. Jadi untuk menentukan tema tersebut, guru dapat bekerja sama dengan peserta didik sehingga sesuai dengan minat dan juga kebutuhan dari peserta didik tersebut. Yang menjadi permasalahannya itu adalah bagaimana menentukan tema yang tepat sehingga dapat mengikat semua mata pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dalam memadukan atau mengikat pelajaran-pelajaran menjadi satu tema, itu perlu diperhatikan syarat-syaratnya. Yang pertama itu tidak semua mata pelajaran harus dipadukan. Kemudian yang kedua, dimungkinkan terjadi penggabungan kompetensi dasar lintas semester. Dan yang ketiga, kompetensi dasar yang tidak dapat dipadukan dapat diajarkan tersendiri. Keempat, kompetensi dasar yang tidak tercakup dalam tema tertentu harus diajarkan baik melalui tema lain maupun berdiri sendiri. Dan yang kelima, kegiatan ini ditekankan kepada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, serta penanaman nilai-nilai moral. Ya, untuk keenam, tema-tema yang dipilih disesuaikan dengan karakteristik siswa, minat, lingkungan, dan juga daerah setempat. Lalu, jika syarat-syarat tersebut telah diketahui, maka penentuan tema bisa dimulai dengan tahapan persiapan terlebih dahulu, yaitu berupa yang pertama, pemetaan standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator dalam tema. Yang kedua, penetapan jaringan tema. Ketiga, penyusunan silabus. Dan yang terakhir itu penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Jadi kesimpulannya, pembelajaran terpadu model web merupakan suatu pembelajaran yang menggunakan metode tematik. Penggunaan pembelajaran terpadu model web ini lebih menekankan pada penentuan tema belajar yang harus tepat dan mengikat pada proses pembelajaran. Karakteristik model web itu sendiri harus berpusat pada siswa, memberi pengalaman langsung, pemisah antara mata pelajaran yang tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari beberapa mata pelajaran, bersifat fleksibel, hasil pembelajaran harus tepat sesuai dengan minat dan bakat siswa. Juga menggunakan prinsip belajar sambil bermain yang menyenangkan. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi fisabilillah, fasabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.